semuanya, selamat datang di channel Review Abis. Di musim pandemi COVID-19 ini, diperlukan daya tahan tubuh yang tetap prima. Untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap prima, salah satunya adalah dengan rajin berolahraga. Nah, olahraga yang saat ini sedang digandrungi masyarakat adalah bersepeda. Bagi kalian yang sedang bingung mau pakai sepeda model apa dan tentunya cocok dengan budget kalian, nih bisa langsung tonton tayangan ini, yaitu review sepeda Element Troy X9. Namun sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian bisa update terus channel Review Abis. So, gak usah pakai lama lagi, yuk tonton videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kali ini saya akan coba review sepeda Element Troy X9. Nah, ini rekomendasi buat kalian yang mungkin untuk kelas menengah ke bawah. Kenapa saya coba ingin berbagi sedikit? Karena memang sekarang eranya tuh lagi banyak senang main sepeda, tapi dengan budget yang tidak terlalu tinggi, kita bisa juga bergaya ataupun bisa juga sambil berolahraga dan bisa mengikuti tren yang ada. Sedikit mungkin tentang Troy X9 ini, harganya pun cukup terjangkau. Saya beli 5,2 juta, diskon 150.000. Nah, cuma diskonnya memang diberikan dalam bentuk barang, yaitu berupa tas yang ada di depan. Ini Troy X9 ini warna ini masih sangat jarang diproduksinya, jadi memang setiap dealer sepeda yang menjual dikasih jatah. Bagi kalian memang yang pengen beli, saya rekomendasikan bisa di salah satu toko, yaitu di Hello Goes, atau kalian bisa juga buka Instagramnya di Bike Animo, nanti bisa dilihat di akhir review kali ini. Baik, ini sepeda masih grass dan tidak ada yang saya rubah partnya, hanya menambahkan saja tambahannya, yaitu berupa standar dan juga tas dan lampu. Saya akan kasih tahu ke kalian lebih dalam, silahkan saksikan, dan tapi sebelumnya subscribe dulu dan like and comment, dan kalau bermanfaat di share ya. Berat sepeda ini cukup ringan, kurang lebih 11,6 kg, dan ini bisa, kalau kalian memang sukanya mobile dan menggunakan transportasi umum juga, bisa dilipat dan bisa dimasukkan ke dalam angkot ataupun kereta yang biasa kalian tumpangi. Saya akan coba melihat lebih dalam sepeda Element Troy X9 ini dengan harga yang menurut saya cukup tidak terlalu mahal ya. Pencinta sepeda, ban ukuran 16 inci. Di sini saya paling suka dengan bagian depannya nih, forknya ini cukup detail ya. Dia di luar juga ada tulisannya, kemudian di dalam pun rapi gitu, ada tulisan Troy juga. Dan di sini menggunakan cakram yang menurut saya sudah sangat bagus ya. Ini hampir untuk sepeda menengah ini menurut saya cukup detail juga, dan dia tidak terlalu bulat gitu. Ini ada semacam banyak sekali jari-jarinya, jari-jari untuk untuk cakramnya, nggak kalah juga dengan tipe sepeda-sepeda yang di atasnya. Dan yang paling saya suka juga dari bannya ini, ada listnya putih dan tambah mewah dengan peleknya bertuliskan X-Clips. Pelek ini sudah mengandung unsur aluminium, jadi lebih ringan. Dengan harga sepeda 5 jutaan, ini cukup worth it lah menurut saya. Kemudian juga dia sepeda ini dilengkapi dengan rem cakram yang sudah menggunakan sistem hidrolik. Rem Textro ini menurut saya cukup ini ya, di sepeda yang seharga segitu cukup mewah jadi kesannya. Dan ini remnya pun sudah menganut sistem hidrolik, Jadi kalau sepeda sudah hidrolik itu biasanya untuk sepeda menengah ke atas.
tapi elemen sudah berani dengan pasang harga segitu menyematkan di dalam elemen Troy X9. Kemudian yang berikutnya, di bagian depan juga sudah ada tempat untuk menaruh tas. Ini sebenarnya simple, tas ini bisa kita copot, dia sudah include di sini. Dan ketika kalian butuh tempat untuk menaruh barang-barang kalian, tinggal kalian beli ini saja. Ini harga di pasaran antara 150 sampai dengan 200.000 rupiah. Dan kemarin ketika saya beli 5,2 juta, diskon 150.000, saya nambah 50.000 sehingga dapat tas ini. Ini manfaat kalau misalnya kalian tidak mau bawa barang-barang terlalu banyak di saku maupun di tas yang ditaruh di pinggang ataupun di pundak, tinggal taruh di sini saja. Ini juga cara pemasangannya mudah, tinggal taruh gitu saja. Dan yang kedua yang saya suka dari Troy ini, warnanya juga jarang, dan di sini ada tulisan Troy, dan dia itu seperti dilapisi sama laminating gitu ya, jadi tidak bisa diklet gitu, atau tidak bisa dikelupas. Jadi kalau seandainya dikelupas itu seperti kayak menyatu dengan bodi. Kemudian di sini juga coba lihat ke dalam, di sini lebih detail, catnya juga di potongan-potongan besi ini rapih cara dia mengecat, dan di sini ada nomor register juga. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ataupun rekan-rekan yang senang sepedanya tuh terregister atau enggak, di sini sudah ada kode scan-nya, tinggal nanti didaftarkan bahwa ini adalah sepeda punya saya gitu ya. Seperti mungkin kalau motor tuh ada serial number ya. Kemudian di bagian sini juga kita bisa lihat untuk stangnya ini menggunakan merek Ion, dan ini untuk bagian dalamnya cukup rapi, dan kalau dikunci dia cukup kencang, jadi tidak goyang. Karena beberapa sepeda yang harganya murah tuh udah menurut kami tuh yang harga di bawah 5 jutaan ya, itu dia suka goyang kalau misalnya kita bawa sepeda, kerasa kayak terayun gitu. Nah ini saya udah coba ini, kalau kita pakai untuk jalur-jalur jarak jauh di atas 10 kilo, ini masih cukup kokoh. Untuk ukuran berat badan saya 75 kg, masih cukup enak lah untuk dibawanya. Kemudian yang berikutnya, di sini juga ada di stangnya ini bisa diperpanjang sesuai dengan tinggi tubuh kita. Ini mungkin fitur yang sudah ada di beberapa sepeda lipat. Kemudian yang saya suka juga dari Troy Element ini, dia itu bisa mengatur rem, posisi rem sesuai dengan keinginan kita. Hanya cukup mengendurkan kunci di sini saja gitu, tinggal dikencangkan, dan ini sudah cukup kuat. Kalau ada yang suka orang sepeda kan megang handle-nya tuh ke bawah, ada juga yang senangnya rata gitu. Nah kalau saya senangnya ke bawah gitu. Kemudian ya bagian atas ini juga gripnya ini kalau kita tidak pakai sarung tangan, ini cukup agak lengket di tangan, sehingga grip ini terasa seperti kita memegang ban baru gitu. Saya sarankan kalian kalau untuk yang sukanya bersepeda jarak jauh menggunakan sarung tangan, sehingga pada saat berkeringat tidak merasa lengket tangannya. Sebenarnya sih mungkin buat ini ditujukan buat ini supaya kita tidak licin gitu ya pada saat megang stang. Dan di grip ini juga sudah dilengkapi dengan penutupnya dari bahan besi dan juga bahan plastik, cukup rapi juga. Dan kemudian untuk ukuran giginya ini menggunakan Sensa, ini bawaan dari Troy X9, Sensa MX9, dimana speednya hanya ada 9 speed saja. Nah ini kalau dia bedanya dengan yang model-model sepeda yang agak high end itu, dia ada biasanya penunjuk bahwa dia berada di putaran gigi berapa. Nah ini cuma hanya
naikkan dan turunkan. Jadi kita kurang lebih hanya kira-kira saja bahwa dia kalau misalnya giginya rendah berarti itu berada di gigi 1, 2 dan seterusnya. Semakin kita dorong ke atas ya semakin tinggi. Oke, nanti saya juga akan uji coba bagaimana perpindahan giginya, apakah mulus, bagus gitu ya, sekali dorong bisa langsung naik atau masih bunyi gitu. Terus yang berikutnya, kalau kita lihat dari sadelnya, dan ini dia sudah menggunakan luce, dan ini sepeda ini juga sudah menggunakan sadel yang bisa dilipat. Ini memang rata-rata sepeda lipat itu sudah bisa dilipat seperti ini, dan ini sudah standar SNI, karena standar SNI yang baru kan tuh harus ada mata kucingnya ya di sini ya. Kemudian yang berikutnya, dari gearset depan hanya gunakan 1 gigi saja, tapi ini memang didesain kalau sepeda lipat biasanya di depan itu cuma 1, dia hanya main di roda belakang saja gitu ya. Kemudian ini cukup besar piringan gearset depan ini supaya kita tidak terlalu capek pada saat kita mengendarai jarak jauh. Lanjut ke joknya. Joknya ini sangat lembut dan ini seperti sepeda kelas menengah ke atas menurut saya. Karena apa? Ini kalau didudukin di pantat kita tuh ngepas posisinya dan enak sekali gitu, tidak licin, agak-agak sedikit keset gitu. Kemudian untuk saddle joknya menggunakan merek Ion juga, dan di sini batang sepeda ini pun sudah chromoli ya. Chromoli ini merupakan desain produk Elemen yang punya hak cipta. Di sini sudah ada watermarknya bahwa sini sudah certified gitu ya, dan juga sini ada SNI-nya terdaftar bahwa satu sepeda ini tadi seperti saya sebutkan sudah terregister gitu, satu sepeda satu register. Dan memang untuk sepeda menengah ke atas biasanya sih terregister gitu dan bisa kita daftarkan di websitenya. Kemudian di bagian belakang, karena ini sudah saya modifikasinya ini sebenarnya untuk pembukanya di sebelah kiri tadi. Jadi kalau bawaan dari pabrikan dia tidak ada standarnya, jadi dibalik. Nah ini beli standar saya supaya kalau kemana-mana saya tidak tempel di dinding ataupun cari tempat untuk menyandarkan, tapi cukup standarnya bisa di setting juga. Kemudian ini gearsetnya, ini Sensa MX9 bawaan dari Troy X9. Kalau kita lihat dari perputarannya ini cukup halus ya. Cuma memang kalau yang pecinta sepeda mahal itu kan memang yang paling ditekankan tuh suara jangkriknya. Kalian juga bisa dengar nih seberapa jangkriknya dia bersuara. Nah, tidak terlalu kencang memang. Jadi kalau seandainya kalian mau upgrade, ini di gearsetnya saja dan di bagian tromol, supaya nanti suara jangkrik, orang kalau bisa bilang suaranya jangkrik itu kencang, itu adalah sepeda mahal. Ini masih standar suaranya. Nah ini juga bisa banyak kan sepeda ya, kalau yang operan giginya murah, biasanya kalau diginiin tuh dia tidak jalan. Nah ini cukup lancar gitu ya. Kemudian yang berikutnya di bagian belakang, untuk velg sama bannya masih sama, dan untuk rem juga masih sama menggunakan Textro. Dan satu lagi yang saya suka dari sepeda ini adalah desainnya ya. Desainnya dia tuh kalau dilihat tuh lurus, lempeng, cuma satu body, dan sini tidak ada pegangan ke belakang, cuma satu di sini. Dan ini menurut saya simpel banget. Dan ini kalau untuk pecinta sepeda Sally, senang dia sepertinya. Jadi pada saat dilipat tidak terlalu rumit. Dan memang ada kelemahan juga, sepeda ini kabelnya ini masih di luar, dan ini masih di sininya ini masih cukup
rigid ya, apalagi kalau saya taruh tas di sini tuh kayak kita mau mengatur tasnya tuh agak susah. Sebenarnya kalau dia bisa meringkeskan ini menggunakan ini nih, kan ini cuma dikasih satu nih, coba dia tambahkan lagi tuh bisa mungkin agak sedikit lebih bagus gitu, sampai seperti ini gitu. Nah ini pesaing-pesaingnya tuh biasanya meminimalisir panjangnya kabel juga gitu. Dan untuk ini barang tambahan, ini juga tambahan, lampu juga tambahan. Nanti saya akan praktekkan juga bagaimana melipatnya dan bagaimana mudah atau enggak untuk dibawanya. Oke, bagian selanjutnya yaitu yang mungkin ditunggu-tunggu para pecinta Sally, yaitu bagaimana ringkasnya sepeda ini untuk dilipat. Saya akan coba praktekkan sepeda ini apakah cukup nyaman kalau kita lipat dan mudah untuk cara melipatnya. Yang pertama tentunya untuk sadelnya kita tekan dulu dan oke. Kemudian standarnya sebenarnya nggak ada, jadi memang nanti agak sedikit mentok kalau saat kita lipat, tapi bisa kita mainkan dari stangnya saja. Kemudian yang kedua ini kita buka, dan ini kita agak ke bawahin karena ada mentok standar, dan ini kita buka. Langsung ini bisa kalian bawa atau juga kalian tenteng, cukup ringan. Oke, sesuai janji saya akan coba test drive. Nanti akan saya ceritakan bagaimana pengalaman saya menaiki atau mengendarai Elementra X9. Tapi sebelum kalian bersepeda, saya sarankan juga untuk tetap jaga kesehatan, dan yang terpenting adalah gunakan perangkat keselamatan seperti sarung tangan, helm yang paling utama. Ini jarang, apalagi sekarang tuh orang naik sepedanya sampai ke jalan raya, dan ini bahaya sekali kalau seandainya kepala kita tidak dilindungi kalau terjadi apa-apa. Yang berikutnya jangan lupa pakai masker, dan saya sarankan untuk masker khusus kalau mau bersepeda tuh jangan terlalu rapat, jadi nggak ada moncongnya. Jadi kalau kita napas tuh tidak terlalu ngap gitu ya. Kemudian juga jangan lupa gunakan sepatu, kalau bisa sepatu sport, supaya kalian enak saat mengendarai sepeda, dan bukan untuk gaya-gayaan tapi memang untuk keselamatan kalian. Dan gunakanlah baju olahraga yang tidak terlalu panas, dan rekomendasi lagi kalau udaranya panas gunakan lengan panjang, tapi karena ini uji coba saya gunakan lengan pendek saja dan udaranya cukup adem. Oke, yuk ikutin saya mengendarai sepeda Elementra X9. Kalau di jalanan tidak rata seperti ini, memang ukuran ban tuh sangat berpengaruh ya. Kalau bannya terlalu kencang agak keras, kalau terlalu lembek pun nggak enak juga. Jadi ya disesuaikan aja sama ukuran tubuh kita. Ya, kalau kita lihat Elementra X9 ini, kalau untuk jalanan-jalanan semi rata seperti ini masih cukup nyaman, tapi tergantung dari bannya menurut saya. Jangan terlalu kencang. Kalau untuk kecepatan tinggi masih enak, cuma memang karena ini sepedanya didesain memang untuk bukan sepeda cepat, jadi jangan cepat-cepat, akan terasa dia kekokohannya. Jadi memang ini untuk sepeda santai, jadi jangan kadang-kadang gini, orang pakai sepeda lipat tapi pengen bisa ngebut juga. Kalau mau ngebut tuh pakainya road bike atau minimal MTB lah. Jadi ini memang sepeda untuk santai dan didesain bukan untuk jarak jauh.
Jadi kalau jarak jauh pakai sepeda lipat capek sekali gitu. Dan untuk perpindahan giginya cukup smooth, dan ini tergantung dari settingan. Dan memang agak sedikit keras ya untuk pada saat mendorong, beda dengan merek-merek Tiagra ataupun Shimano Altus atau minimal Alivio. Tapi ini menurut saya sudah cukup lah untuk para pemula. Dan kemarin saya sudah coba jarak 15 kilo dan alhamdulillah masih cukup nyaman. Tergantung fisik kita ya, sesuaikan. Stangnya pun masih cukup kokoh, nah, jadi tidak goyang. Worth it lah dengan harga 5 jutaan. Nah, apalagi untuk keliling-keliling ke kampung dalam gang seperti ini enak sekali nih. Jadi buat kalian yang memang senangnya santai-santai aja ya, pakai Sally aja, nggak usah pakai MTB ataupun sepeda-sepeda mahal. Untuk posisi menanjak, gunakan gigi rendah, naikkan giginya, dan ini bisa melatih kita juga keseimbangan dan juga kekuatan kita. Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang kita tidak kuat di gigi tinggi, ya diturunkan. Hey kalian ada di channel ini, channel review habis. Kami akan mereview secara habis-habisan segala hal. Yang penting halal. Kalian akan lebih tahu dan lebih dalam, karena kami akan mengupasnya lebih detail dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kami juga tunggu masukan dari Anda semuanya, biar kami bisa membantu Anda melihat sisi lain dari yang Anda harapkan.